Terima kasih. Silakan. Sore Bapak Kardinal dan Bapak Ketua Panitia Ignatius Jonan. Bapak Ketua di tengah. Handphone, sorry. Teman-teman media, para wartawan, saudara-saudari, selamat sore semua. Selamat datang, selamat jumpa dalam konferensi pers Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus di Indonesia tahun 2024. Kita akan memulai konferensi pers ini. Pertama, kami minta Romualdo ada. Kita akan buka dengan doa singkat oleh Romualdo. Pausku Pak Yonan dan teman-teman media, saya akan memimpin dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Kuasa untuk kesempatan sore hari ini. Kedatangan Paus Fransiskus semakin dekat dan kami ingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Maka kami mohon penyertaan-Mu dalam perjumpaan kami sore hari ini, agar setiap informasi, keterangan dapat diberikan dan disebarluaskan dengan baik dan akhirnya mendatangkan kejelasan dan juga buah-buah yang sungguh berkenan bagi seluruh masyarakat yang menantikan kedatangan Bapa Suci di Indonesia. Sertailah kami semua dengan Roh-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Romo Aldo, Ketua Komsos Keuskupan Agung Jakarta. Teman-teman media yang terkasih, saya Romo Stephen Lalu dari tim media Kunjungan Paus. Saya akan membaca singkat pengantar untuk memulai konferensi pers kita pada sore hari ini. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus akan mengadakan perjalanan apostolik ke Indonesia, Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura dari tanggal 2 hingga 13 September 2024. Indonesia akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan ini, yaitu pada tanggal 3 sampai 6 September 2024. Sesudah itu baru berangkat ke Port Moresby, Papua Nugini, dan Vanimo dari tanggal 6 sampai 9 September 2024. Kemudian ke Dili, Timur Leste dari tanggal 9 sampai 11 September 2024 dan berakhir di Singapura tanggal 11 sampai 13 September 2024. Paus Fransiskus adalah paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Yang pertama, Paus Santo Paulus VI pada tanggal 3 sampai 4 Desember 1970. 19 tahun kemudian, Paus yang kedua berkunjung, Paus Santo Yohanes Paulus II pada tanggal 9 sampai 14 Oktober 1989. Dan sekarang sesudah 35 tahun, Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia. Mengangkat tema iman, persaudaraan, dan bela rasa,
Kunjungan ini merupakan momen bersejarah dan sangat penting bagi umat Katolik di Indonesia, serta menjadi bagian dari upaya memperkuat tali persaudaraan antar umat beragama. Teman-teman media yang terkasih, sudah hadir bersama kita pada sore hari ini Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Bunyamin, OSC, dalam kepanitiaan menjadi pengarah ya, Bosku. Kemudian sudah hadir bersama kita juga Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta, dan Ketua Panitia Bapak Ignatius Jonan. Mari kita mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh pertama-tama dari Bapak Ketua KWI. Kami silakan Bapak Uskup Monsinyur Anton. Terima kasih. Terima kasih Romo Stephen. Selamat siang rekan-rekan media. Saya bersama dengan Bapak Kardinal dan Bapak Ignatius. Di sini akan memberikan beberapa hal saja singkat, karena nanti lewat tanya jawab itu mungkin yang lebih bisa tanggapi. Karena berita-berita sudah banyak tersebar juga di media-media. Nah, yang pertama bahwa Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam kunjungan ini bekerja sama dengan Nuncio Apostolik Tata Suci Vatikan atau Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia dalam membentuk panitia pada bulan April 2024. Ketua panitianya ada Bapak Ignatius Jonan, dan sudah bekerja mempersiapkan segala sesuatu sampai saat ini. Ada 56 panitia inti dan 107 relawan inti. Sedangkan nanti ada banyak relawan-relawan lain itu yang berjumlah luar biasa banyaknya, sampai ribuan kan, ada termasuk dengan KUR, dengan untuk acara-acara juri. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dan otoritas setempat. Dalam hal ini bersama dengan panitia KWI bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas yang berwenang untuk mengatur logistik, koordinasi keamanan, transportasi, protokol kesehatan, dan publikasi media. Maka kita berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menunjukkan kesungguhan hati dalam menyambut Sri Paus Fransiskus dan pemimpin gereja tetapi juga pemimpin negara Vatikan. Jadi kita di backup luar biasa. Bahkan saya dengar juga untuk mendukung kelancaran misa pada tanggal 5, Jakarta DKI sudah mengumumkan alternatif kemungkinan untuk work from home pada tanggal 5 September ya, mudah-mudahan untuk memperlancar. Kemudian dalam koordinasi internal dan persiapan rohani, Gereja Indonesia pertama-tama diminta untuk berdoa untuk kelancaran Sri Paus Fransiskus. Di samping kelompok panitia yang aktif, ada kelompok doa juga yang sekarang sudah mulai berdoa, dan nanti secara intensif pada tanggal 3 sampai tanggal 6 itu dari pertapaan CSE Cikanyeri 24 jam berdoa untuk kelancaran segala macam kunjungan. Di keuskupan dan paroki juga mengadakan katekese dan formasi rohani. Maka ada banyak diskusi, konferensi, hari studi berkaitan dengan Sri Paus. Karena kedatangan Sri Paus ke Indonesia yang dipentingkan bukan soal kunjungannya semata, itu juga penting dan perlu dan banyak orang menantikan, tetapi bagaimana mensosialisasikan berbagai ajaran dan mempraktekannya di dalam hidup kita sehari-hari. Maka ada macam-macam penyediaan berbagai materi-materi. Kemudian berkaitan dengan acara refleksi tentang nilai-nilai, ada 3 nilai yang diungkapkan dalam tema, yaitu faith, fraternity, and compassion. Jadi iman, saya kira Sri Paus Fransiskus ketika menjadi Paus itu menulis Evangelii Gaudium. Ya, yang pertama ya, surat apostolik pada tanggal 24 November 2013 yang menekankan pentingnya perjumpaan dengan Tuhan yang akan membawa sukacita dan iman.
Lalu persaudaraan dengan ensiklik Fratelli Tutti pada tanggal 3 Oktober 2020, Sri Paus tentang persaudaraan dan persahabatan sosial mengajak kita untuk menjalin persahabatan karena semua orang bersaudara. Maka iman yang teguh menghasilkan persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati diungkapkan dalam rasa bela rasa, bela ungkapan-ungkapan bela rasa. Dan ini juga saya kira sejalan dengan Laudato Si 24 Mei 2015 ensiklik, dan ditulis di sana juga misalnya dalam nomor 49 bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan, aktivitas dan gerakan-gerakan yang memenuhi dalam menanggapi jeritan bumi dan jeritan orang miskin. Ya, jadi dua solidaritas, bela rasa pada sesama manusia dan juga bela rasa pada alam semesta. Nah, ini harapannya. Nanti Bapak Kardinal akan menjelaskan lebih berkaitan dengan ini. Kemudian berbagai persiapan, kita tahu persiapan media 700 sekian media yang sudah terakreditasi, ya. Jadi termasuk Pak 80 itu dari media yang ikut rombongan dengan Paus, ya. Dan sekarang dari Indonesia 3 ya. 3 media dari Indonesia itu mengikuti perjalanan dari Paus dari Roma sampai ke rangkaian ini, kembali ke Roma baru disimpulkan. Jadi dari Jakarta kemarin saya dengar sudah pergi ke Roma. Nanti kalau mau pulang harus ke Roma dulu, nggak bisa langsung pulang gitu, bisa. Jadi ikut semua. Itu luar. Nah ini kenapa media begitu banyak media? Karena ini kunjungan Paus ini membawa misi tentang persaudaraan dan kemanusiaan untuk seluruh dunia. Nah, mudah-mudahan beberapa hal-hal praktis nanti akan dijelaskan oleh Pak Jonan selaku Ketua Panitia berkaitan dengan nilai-nilai akan diperdalam oleh Bapak Kardinal Ignatius Loyola. Saya persilakan Bapak. Sebetulnya pokok-pokoknya sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KWI. Saya merumuskannya dengan jalan yang berbeda tapi isinya kira-kira sama. Waktu berita pertama Bapak Suci akan datang ke Indonesia, saya diajak oleh Bapak Uskup Ketua KWI, Bapak Uskup Anton, untuk memberikan pernyataan pengumuman kedatangan itu secara resmi. Dan pada waktu itu saya mengatakan antara lain kehadiran fisik Paus Fransiskus di Indonesia itu penting, sangat penting. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah mempelajari gagasan-gagasannya, memperdalamnya, dan bukan hanya ajaran-ajaran seperti yang disampaikan oleh Bapak Uskup Anton tadi, Laudato Si, Fratelli Tutti, dan sebagainya, tetapi juga teladan hidupnya. Saya ingat betul pada tahun 2014 ada satu penelitian yang dilakukan oleh suatu majalah internasional mengenai peranan 50 pemimpin dunia, 50. Saya terkaget-kaget pada waktu itu karena baru 1 tahun sesudah Paus menjadi pimpinan Gereja Katolik, penelitian itu menempatkan Paus Fransiskus sebagai yang nomor 1 dari antara 50, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kemanusiaan. Angela Merkel pada waktu itu Perdana Menteri Jerman itu ada di nomor 2. Itu sangat menarik bagi saya. Oleh karena itu saya mencoba untuk meneliti, mempelajari riwayat hidupnya. Ketika saya mempelajari riwayat hidupnya, apa yang beliau sampaikan, lontarkan sebagai gagasan, sebagai dokumen yang ditulis, dan pilihan-pilihan hidupnya, itu ternyata berawal pada waktu beliau berusia 17 tahun. Waktu itu namanya masih Jorge Bergoglio.
Lalu ceritanya begini, tanggal 21 September itu di Argentina selalu menjadi hari orang-orang muda. Nah, Jorge Bergoglio mau pergi ke pesta itu, tetapi di tengah jalan, dalam perjalanan itu dia melewati satu gereja Katolik tentu saja, dan di situ dia melihat seorang pastor. Maka dia mengambil keputusan untuk menerima sakramen tobat. Dia masuk, dan entah bagaimana, nanti bisa dibaca di dalam riwayat hidup beliau, pengalaman akan Allah yang menancap di dalam batinnya, yaitu Allah yang Maha Rahim. Itulah yang di dalam buku yang baru saya baca, ketika dia ditanya oleh seorang wartawan, dia menjawab bahwa Allah itu bernama kerahiman. Mercy is the name of God. Ini adalah pengalaman yang sangat mendalam. Mungkin bahasa saya agak aneh, bukan praktis, tapi ini pengalaman batin seorang beriman. Itulah yang sampai sekarang ditulis. Ini kalau membaca, melihat logonya Paus Fransiskus, tulisannya adalah Miserando atque eligendo. Itu bahasa Latin yang adalah salah satu potong kalimat dalam kisah panggilan Matius. Ia, Yesus, melihat Matius dengan mata penuh kerahiman dan memanggil dia. Miserando atque eligendo itu dia baca pada waktu berusia 17 tahun. Dan sekarang dipakai sebagai moto semboyan pontifikatnya, sudah dipakai pada waktu beliau menjadi uskup di Buenos Aires. Nah, pengalaman batin seperti itulah yang bisa menjelaskan mengapa Paus berlaku seperti ini, mengapa Paus menulis dokumen seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau saya baik membacanya, rumusannya begini. Sumber utama dari gagasan dan pilihan-pilihan hidup Paus Fransiskus adalah pengalaman otentik tentang Allah, Allah yang kerahimannya tanpa batas. Allah yang kerahimannya tanpa batas yang dialami itu berbuah pada transformasi pribadi. Bertransformasi, kalau bahasa lainnya, hidupnya diperbaharui. Kalau memakai istilah yang alkitabiah, ia mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama. Ini kalau bahasa salehnya. Dan itu jelas, transformasi pribadi itu tampak di dalam pilihan-pilihannya sampai sekarang. Sumbernya pada usia 17 tahun, pengalaman yang buahnya sampai sekarang. Saya ambilkan contoh kecil, simbolik. Seorang paus itu kalau memakai sepatu warnanya merah. Coba nanti perhatikan Paus Fransiskus pakai sepatu merah apa enggak. Beliau selalu memakai sepatu hitam dan sudah ada garis-garisnya. Itu artinya sudah dipakai lama. Entah nanti kalau ke Indonesia diberi sepatu dari Cibaduyut atau mana ini. Ini kecil, tetapi sangat simbolik, transformasi pribadi. Pilihan lain. Ketika pertama kali beliau keluar dari Vatikan, yang dituju adalah suatu pulau kecil di bagian selatan Italia, Pulau Lampedusa namanya. Itu adalah tempat para pengungsi imigran dari Afrika masuk ke Eropa untuk mencari hidup yang baru, seperti Pulau Galang sampai tahun 70. Pilihan, dan beliau di situ merayakan Ekaristi. Altarnya apa? Altarnya itu perahu rusak. Jadi tidak seperti altar di katedral di sini atau di mana yang dihias dengan bunga dan sebagainya itu, tetapi dengan perahu rusak yang dipakai oleh para imigran
menuju tanah harapan baru, tapi tidak sampai tenggelam di laut. Itulah yang dipakai sebagai altar. Sangat simbolik. Nah, transformasi pribadi ini, pilihan-pilihan ini berbuah pada transformasi institusi. Gereja yang sedang berubah dan terus berubah. Bahwa sekarang beliau tidak tinggal di istana kepausan, tetapi tinggal bersama dengan para fungsionaris Vatikan, itu juga pilihan yang sangat simbolik. Para wartawan membacanya, ini simbol dari pergeseran dari pola kepemimpinan monarkis raja menuju kepemimpinan yang servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Perubahan besar. Pilihan lain yang juga sangat simbolik adalah kalau melihat misalnya pada hari Kamis Putih menjelang Paskah, itu ada upacara pembasuhan kaki. Sebelumnya yang dibasuh kakinya itu 12 rasul, pasti semuanya laki-laki dan tokoh-tokoh orang yang terpandang. Ketika Paus Fransiskus dimulai dalam masa pendidikannya, yang dicuci kakinya bukan hanya laki-laki, perempuan juga, bukan hanya orang-orang terpandang, bahkan saudara-saudara kita yang sedang berada di penjara itu pun dipanggil dan dibasuh kakinya, dicium kakinya. Bukan hanya orang Katolik, tetapi Muslim juga dicuci kakinya. Transformasi institusi yang sedang berjalan di dalam gereja, dan transformasi itulah yang sedang berjalan dalam sinode yang sudah berlangsung tahun 2023 sampai tahun 2024. Bapak Uskup Ketua KBI, Bapak Uskup Anton itu hadir nanti pada bulan Oktober melanjutkan pembicaraan sinodal pada tahun 2023. Itu bagi saya sangat menarik, dan tentu saja transformasi itu bisa bermacam-macam buahnya. Harapannya sekarang, tadi saya mengatakan kalau kita bisa belajar dari Paus Fransiskus, kita semua kan orang-orang beriman. Saya sengaja tidak menggunakan kata agama, karena agama itu bisa dimanipulasi, dipakai untuk alat politik dan sebagainya. Tetapi kalau iman, tidak. Iman yang otentik, tandanya adalah transformasi. Transformasi pribadi akan berbuah pada transformasi institusi. Kalau proses ini berjalan di dalam bangsa Indonesia, negara kita akan menjadi negara yang seperti dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama. Jadi bagi saya, belajar dari semboyan Paus Fransiskus, Miserando, Atque Eligendo, itu sangat menarik sejarahnya panjang. Yang kedua, tadi pagi saya mengikuti peluncuran buku di Atmajaya. Menarik karena ada 2 buku yang diluncurkan dalam rangka menyambut Paus Fransiskus. Yang pertama itu ditulis oleh para dosen dan fungsionaris Atmajaya. Mudahnya itu buku yang sangat Katolik, ya, ditulis oleh Atmajaya. Yang kedua, ini yang belum pernah saya jumpai. Buku yang kedua yang jauh lebih tebal itu ditulis oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia. Dasar. Buku yang pertama itu judulnya Miserando Atque Eligendo. Tadi saya jelaskan, coba jelaskan. Yang kedua itu judulnya juga sangat menarik dalam bahasa Latin, Salve Peregrinans Spei. Selamat datang peziarah pengharapan. Indah sekali. Kalau saya jelaskan menjadi tidak indah. Silahkan membayangkan menurut keyakinan masing-masing. Maksud saya begini, kita semua, siapapun kita, mempunyai harapan yang tersimpan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam,
yaitu hidup di dalam damai dan sejahtera. Itulah kata shalom, kata salam, sama artinya. Itu yang kita harapkan, sama seperti kita semua merumuskan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya. Itu cita-cita kita. Tetapi realitasnya sangat jauh dari cita-cita. Sekarang dunia penuh dengan konflik. Konflik yang besar, konflik yang kecil. Di negara kita juga seringkali terjadi konflik seperti itu. Apapun alasannya. Antara cita-cita dan harapan, antara harapan dan kenyataan sangat jauh jaraknya. Nah, Paus Fransiskus diharapkan oleh tokoh-tokoh Muslim yang menulis di dalam buku itu menjadi tanda pengharapan. Beliau kemana-mana berbicara, hadir, dan kehadirannya selalu menunjukkan keberpihakan kepada yang lemah. Selalu tidak pernah berpihak kepada yang sebetulnya sudah tidak perlu dipihaki. Yang perlu dipihaki adalah saudara-saudara kita yang lemah, yang kurang beruntung, yang masih harus diangkat martabatnya. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, kunjungan Paus Fransiskus, pikiran saya itu seharusnya menumbuhkan harapan. Dengan catatan ini, bagi saya harapan itu tidak sekedar menunggu. Berharap artinya berjuang. Saya sering mengatakan bahwa harapan itu tidak sama dengan optimisme. Beda. Optimisme itu landasannya adalah perhitungan-perhitungan. Kalau menurut perhitungan manusiawi, misalnya nanti 5 tahun ke depan korupsi di Indonesia akan habis, atau habis yang dikorupsi, bukan itu maksud saya, korupsinya habis. Nah, kalau itu tidak terjadi, optimisme itu berubah menjadi pesimisme. Berubah karena yang diinginkan itu nggak menjadi kenyataan. Harapan itu sangat berbeda. Harapan itu landasannya bukan hitung-hitungan manusia, tetapi iman. Dalam rumusan iman Katolik, Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Dan berjuang itu adalah bagian dari harapan. Kita bersyukur bahwa ada banyak tanda-tanda pengharapan. Paus Fransiskus adalah salah satu. Tetapi kita tidak usah menunggu sampai seperti kita menjadi seperti Paus Fransiskus yang tidak akan jadi. Tetapi bahwa ada komunitas-komunitas kecil yang berjuang untuk kesetaraan gender misalnya, itu tanda pengharapan. Ada komunitas-komunitas yang karena tergerak hatinya tanpa bantuan dari siapapun, mengundang teman-temannya untuk bergerak di dalam menanggulangi stunting. Ini juga tanda pengharapan dan sebagainya. Ada sekian banyak orang-orang muda yang berusaha untuk saling berdialog, untuk bercerita mengenai agamanya, supaya karena mengenal semakin dekat relasinya, maka semakin mudahlah harapan pemerintah untuk mengembangkan moderasi beragama. Ini juga tanda pengharapan. Itu yang saya maksud. Paus Fransiskus adalah peziarah pengharapan, dan moga-moga dengan memberi nama Paus Fransiskus itu peziarah pengharapan, kita semua masyarakat Indonesia semakin terdorong untuk menjadi tanda-tanda pengharapan seperti itu di dalam tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh memuliakan martabat manusia, selalu mengusahakan kebaikan bersama.
mengakhiri ini, saya ingin mengutip salah satu penulis sejarah Inggris yang bernama Arnold Toynbee. Dia meneliti sejarah sepanjang 19 abad dan sampai kepada kesimpulan sejarah manusia, umat manusia itu naik turun. Kadang-kadang hebat, kadang-kadang jatuh. Lalu dikatakan bahwa kalau sejarah umat manusia itu tidak sampai hancur, yang menyelamatkan sejarah umat manusia itu dia menggunakan kata minoritas kreatif. Bukan minoritas mayoritas, enggak, bukan itu. Tetapi saudara-saudara kita yang mempunyai keyakinan iman kuat, mempunyai idealisme mulia, itulah yang menyelamatkan sejarah umat manusia. Dan kita semua tahu kalau membuka macam-macam kegiatan di negara kita ini, amat banyak kelompok-kelompok kecil, komunitas-komunitas kecil yang menjadi tanda-tanda pengharapan itu. Jadi intinya bagi saya terangkum di dalam 2 judul buku yang tadi pagi saya hadiri peluncurannya, Miserando Atque Eligendo, dan yang kedua Salve Peregrinans Spei. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kardinal, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan dengan Ignatius yang lain. Ignatius Kardinal dan Ignatius Jonan. Sebagai informasi, di belakang sana ada, di belakang para kameramen itu ada panitia, para koordinator lengkap hadir di belakang sana. Ya, nanti sebentar kalau ada pertanyaan bisa juga diajukan kepada ketua dan ketua yang akan menunjuk. Silakan Bapak Ignatius Jonan. Selamat sore saudara-saudara. Ini kan tadi sudah dijelaskan panjang oleh Monsinyur Antonius Sugiarto Benyamin sebagai Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia dan juga oleh Bapak Kardinal Suharyo. Nah, ini saya menambahkan saja tentang jadwal. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu, saudara ya. Jadi nanti tanggal 2 September berangkat dari Roma, sore hari local time di Roma, mendarat di Jakarta siang hari tanggal 3 September. Tanggal 4 September itu beliau akan mengadakan atau menghadiri 4 acara, 2 acara di kompleks Istana, yaitu kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden di Istana Merdeka dan pertemuan dengan kalangan pemerintah, korps diplomatik, masyarakat sipil itu di Istana Merdeka. Jadi 2 acara dalam satu kompleks. Kemudian sorenya itu beliau mengadakan pertemuan pribadi dengan para anggota Serikat Yesus atau The Jesuits, karena Bapak Paus juga berasal dari tarekat Yesuit. Kemudian pertemuan juga dengan para klerus, yaitu uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Ini waktunya juga tidak lama, biasanya dalam satu pertemuan itu antara 30 menit sampai 1 jam saja. Tanggal 5 beliau paginya akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Jadi ada pertemuan antar umat beragama, di mana tuan rumahnya adalah Imam Besar Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal. Kemudian beliau melanjutkan pertemuan di KWI di gedung ini ya. Itu pertemuan dengan para penerima manfaat organisasi sosial, jadi orang-orang yang kurang beruntung. Itu di mana tuan rumahnya adalah Bapak Monsinyur Antonius Sugiarto Benyamin sebagai ketua KWI di sebelah kanan saya. Kemudian sorenya
itu diadakan Misa Kudus di Gelora Bung Karno yang dimulai jam 5 sore sampai 18.30, namun pintu masuk di stadion utama dan stadion Madia itu dimulai dibuka setelah pukul 12.00 WIB. Nah, khusus untuk Misa Kudus ini karena jumlah yang diundang adalah 80.000 lebih di dua tempat, jadi Stadion Madia dan Stadion Utama. Nah, kami sangat berharap terutama para undangan yang akan hadir, kalau dari Jabodetabek harapannya itu dapat menggunakan transportasi publik menuju kompleks Senayan atau kompleks GBK di Senayan, karena kalau menggunakan kendaraan pribadi dan sebagainya nanti lebih crowded lagi sih ya, karena ini kan sebenarnya kalau di GBK ya aksesnya kan gampang, di Transjakarta juga hampir dari seluruh penjuru Jakarta itu konektivitasnya bisa lewat persis turun di depan GBK yang di Jalan Sudirman. Juga kalau naik MRT, kalau dari Lebak Bulus atau dari ujung utara itu mestinya bisa sampai ke situ. Memang ada pertanyaan itu apakah yang hadir itu boleh walk-in? Nah, tidak ada yang hadir walk-in, jadi semua itu sudah ada undangannya yang diatur oleh KBI melalui berbagai keuskupan, dan dari keuskupan itu diturunkan ke berbagai gereja atau paroki. Kalau yang tidak punya undangan bagaimana gitu ya? Kalau yang tidak punya undangan, saran saya pribadi ini, itu sebaiknya itu nanti nonton TV di rumah, jangan nanti ya, karena ada TV poolnya dan di sharing TV poolnya itu tanpa berbayar ya, dan juga di setiap gereja akan kalau berkenan itu disediakan fasilitas live streaming sehingga bisa juga hadir di gereja dan atau juga di rumah menonton televisi dan sebagainya. Pada tanggal 6 ini hari terakhir, jadi beliau pada pagi hari akan bertolak ke Papua Nugini atau ke Port Moresby dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Jadi ini kita juga berterima kasih akhirnya kita juga berkenan untuk menggunakan pesawat Garuda Indonesia sektor Jakarta ke Port Moresby. Jumlah rombongan Sri Paus itu sekitar hampir 50 rombongan utama, yaitu 47. Ini angkanya bergerak terus, dan juga ditambah 88 jurnalis yang ikut terbang seperti tadi dijelaskan oleh Monsignor Anton Sugiarto dari Roma, nanti kembalinya ke Roma. Jadi dari besok tanggal 2 berangkat dari Roma, akan kembali lagi ke Roma tanggal 13. Nah, kalau kita lihat ini leg pertama kunjungan ke Asia Tenggara ini adalah di Indonesia, dan waktunya paling lama karena 3 malam 4 hari di sini. Jadi semua logistik itu akan diatur, juga transitnya di Indonesia. Mengenai jurnalis ini ada 723 sampai hari ini yang terakreditasi di Indonesia, yang dikelola oleh KBI adalah jumlahnya 635 jurnalis. Jadi ini saya pikir sih kalau ada nanti pertanyaan akreditasi dan sebagainya, nanti Romo Stephen atau rekan-rekan saya yang menangani media bisa menjelaskan. Plus 88 jurnalis yang akan ikut terbang dan bersama Bapak Paus dari Roma sampai kembali lagi ke Roma. Dari 88 ada 3 jurnalis Indonesia, 1 dari Kompas, 1 dari Rakyat Merdeka, dan 1 dari Tempo. Sebenarnya ini kan waktu itu kita buka kita buka umum saja siapa yang mau daftar dan sebagainya, terus dimintakan akreditasi itu. Akhirnya dulu awalnya 4, 5 dan sebagainya, akhirnya 3 gitu ya. Mungkin karena diminta untuk bayar sendiri kali ya. Gitu. Jadi akhirnya sebagian juga hanya 3 yang komit, jadi 1 dari Kompas. Mungkin juga dari Kompas komit karena koordinator media di kepanitiaan ini adalah Pak Lili Utama. Ya, kalau Pak Lili mestinya
beliau dukunglah juga Rakyat Merdeka dan Tempo. Nah, kembali mengenai acara di Gelora Bung Karno, kami berusaha itu serapi mungkin. Jadi mulai kedatangan peserta atau hadirin atau umat itu mulai jam 12 siang. Sekali lagi ya, pertanyaan begini, pintunya kapan? Jam berapa terakhir ditutup? Ya. Nah, pintu akan ditutup 30 menit sebelum Bapak Paus tiba di Gelora Bung Karno. Estimasi tibanya mungkin sekitar 16.15 atau 16.20 WIB. Jadi ya mestinya setengah 4 kira-kira akan di-close pintunya. Jadi harapannya kalau nanti ini diedarkan, mudah-mudahan para peserta itu hadir sebelum 15.30 itu sudah tiba. Jadi karena setelah itu pintunya akan ditutup. Ya ini dibuka mulai jam 12 supaya tidak terlalu penuh dan sebagainya. Tadi seperti dikatakan Monsinyor Anton Subianto bahwa kami terima kasih dukungan pemerintah Provinsi Jakarta bahwa ada himbauan untuk melakukan WFH atau work from home di Jakarta pada tanggal 5, terutama daerah-daerah perkantoran yang berada di sekitar Senayan, karena akan ada 2 acara, yaitu acara misa khusus di GBK yang dihadiri 80.000 orang lebih, plus juga ada acara juga pada tanggal 5 itu International Sustainable Forum yang juga di sekitar kompleks GBK. Yang lain ini mudah-mudahan nanti discharge-nya setelah selesai misa itu jam 18.30 akan berangsur-angsur umat itu kembali. Sebagian besar umat yang berasal dari luar Jabodetabek atau luar Jakarta, Bogor, Tangerang, Jakarta, Tangerang, Bekasi, mungkin juga dari Bogor, Bandung dan seluruh Jawa, mungkin ada yang menggunakan bis. Jadi ini akan sudah ditentukan kantong-kantong bisnya untuk parkir dan diatur supaya tidak terlalu mengganggu kegiatan masyarakat lainnya pada hari itu. Kami juga sudah berkoordinasi dengan seluruh lintas sektoral seperti dikatakan Monsinyor Anton Subianto bahwa berterima kasih kepada pemerintah, dukungannya sangat penuh juga kepada Pemprov DKI, kepada aparat keamanan dalam bentuk apapun, ya, baik dalam TNI, Polri, Pas Pampres dan juga Polda, Kodam Jaya, ya, dan semua aparat lainnya termasuk aparat-aparat intelijen. Mudah-mudahan berjalan lancar, ya, dan ini kan sebenarnya kehadiran ini adalah membawa cinta kasih, ya. Jadi mestinya sih tidak akan ada hal-hal yang tidak kita harapkan bersama. Demikian penjelasan dari kami. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan saya serahkan ke moderator lagi, tapi janjian dulu nih, nggak ada doorstop ya. Jangan ada doorstop ya. Jadi kalau mau tanya di sini saja. Kalau nanti saya tidak bisa jawab, rekan-rekan saya yang di belakang kamera mungkin akan membantu menjawab. Tapi jarang sih saya nggak bisa sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ignatius Jonan. Teman-teman media, kita tiba pada sesi tanya jawab. Kita akan buka untuk 3 penanya di sesi pertama, di putaran pertama. Silakan, nanti pertanyaannya diharapkan ya pertanyaan yang jelas, yang seputar apa yang kita bicarakan hari ini. 1. Yang kedua, pertanyaannya singkat, ya. Kemudian disampaikan dengan nada yang meyakinkan. Ini tidak ada di siaran biasanya. Silakan teman-teman panitia, bisa dibantu untuk diberikan mic. Silakan sebut nama dan dari media mana. 1, 2, baru 2. Silakan 3. Ini ya, 1, 2, 3. Silakan sebut nama dan dari media. Terima kasih, saya Antonius Imo Subianto dari Media Pena Katolik. Bercermin dari kunjungan paus-paus sebelumnya, khususnya di Asia Tenggara, Thailand, Myanmar, dan Bangladesh misalnya,
Paus selalu memberi perhatian pada isu-isu kemanusiaan yang sedang aktual dalam negeri itu. Contohnya misalnya terkait isu Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. Nah, untuk di Indonesia ini, kira-kira apakah ada perhatian khusus dari Pak Vasgos yang akan nanti menjadi semacam tema atau inti dari perhatiannya di sini? Sejauh kami pahami itu ingatan Paus mengenai Indonesia itu yang pertama tentu tentang panggilan yang satu kali pernah dia sebut, subuhnya panggilan di Indonesia, itu yang pernah dia sebut. Yang kedua, sesuai dengan cerita juga dari Bapak Kardinal, Paus juga mengingat Indonesia itu sebagai satu negeri yang jauh ketika dalam Akelimina beberapa tahun yang lalu. Mohon nanti penjelasan dari yang tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Kardinal, mungkin bisa di-highlight lebih dalam lagi. Kira-kira apakah kunjungan kali ini akan membawa satu pesan khusus tidak hanya bagi Indonesia, dan juga tapi juga tentang untuk posisi Indonesia di dalam kawasan Asia, juga di ASEAN dan sekitar. Demikian dan Bapak Kardinal. Terima kasih. Yang kedua dari sini saja langsung supaya mic-nya dekat. Silakan sebut nama dari media apa dan pertanyaan jelas. Oke, saya perkenalkan Bapak Kardinal dan Bapak Institusional. Karena saya Agus dari Kompas ingin bertanya mungkin lebih ke teknis. Tadi kan dijelaskan mengenai Pak Institusional menyebut umat yang tidak terdaftar disarankan, Pak. Mungkin ditegaskan lagi, Pak, kalau misalnya ada umat yang memang tetap datang, apakah mungkin diperkenalkan di pelataran atau bagaimana itu, Pak? Mungkin katakan ini kan kehadiran Sri Paus kan pasti kan menganimo masyarakat sangat besar ya, Pak. Mungkin bisa ditegaskan lagi gimana, Pak? Lalu kedua terkait masih terkait dengan yang teknis ini, apakah ada rencana Paus ini dikirap gitu, Pak, sehingga umat yang tidak bisa ke GBK ini bisa lihat secara dari dekat gitu, Pak. Lalu Pak, yang ketiga ini terkait dengan kesehatan umat dan Paus mengingat masyarakat juga, umat yang ada juga jumlahnya banyak, itu mungkin bisa dijelaskan siapanya, titik-titiknya, dan juga terkait tadi kantong parkir bus itu ada di mana aja ya, Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terakhir di situ untuk putaran pertama. Terima kasih Romo. Saya Alusius dari Koran Jakarta. Kira-kira berapa uskup yang akan konsiliasi? Kemudian mengapa Bapak Paus memilih Indonesia untuk dikunjungi? Dan Monsignor Suharyo mengatakan bahwa kehadiran fisik Paus itu penting. Itu kira-kira kenapa Monsignor? Dan kira-kira untuk KWI, apa yang akan dilakukan umat setelah kunjungan Paus? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan. Saya tidak usah ulang pertanyaannya. Yang pertama soal isu. Kesan saya, kebetulan saya ikut ke Bangladesh pada waktu itu. Kesan saya kunjungan Paus ke Myanmar dan ke Bangladesh pada waktu itu langsung menanggapi Rohingya karena tidak pernah terencana sebelumnya. Kesan saya. Maka pada waktu itu ada acara pertemuan dengan kaum Rohingya. Bahkan pada saat itu juga 2 orang dari wakil Rohingya, ada begitu banyak, itu diminta berbicara men-sharingkan pengalamannya, bagaimana pengalaman kemanusiaan. Sedangkan ke Indonesia tidak ada misi khusus selain misi kemanusiaan, misi persaudaraan, dan ini sudah diputuskan oleh Sri Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia, atau rencananya sudah difikskan sebelum Oktober atau sebelum November yang lalu. Jadi sudah terjadi sebelum ada dinamika politik yang terjadi setelah Oktober. Pada waktu
waktu Oktober 2023, Monsinyur Sunarko bersama saya bertemu dengan Sri Paus Fransiskus, lalu berkata, Bapak Paus, kami Indonesia sudah siap untuk menyambut kedatangan Sri Paus sejak tahun 2020, karena rencananya adalah tahun 2020. Tetapi karena COVID pada waktu itu juga September direncanakan, lalu batal. Lalu Paus pada waktu itu mengatakan, saya akan pergi. Lalu saya bilang, rencananya kapan? Bukan rencana, pasti akan datang. Nah, jadi memang sudah dalam agenda. Jadi kalau tadi dikatakan betul, nanti Bapak Kardinal menjelaskan bahwa Indonesia penting sebagai negara yang multi etnis, ya, multi budaya, bahasa, agama besar, mayoritas Islam, tapi menjadi negara yang relatif damai. Ya. Jadi itu yang ada pada waktu Oktober yang lalu. Ya. Dan sementara saya mendengar dari Nuncio juga pada waktu itu bertemu di Roma, Bapak Nuncio berkata Paus akan datang ke Indonesia. Jadi sejak Oktober itu sudah rencana itu sudah dipastikan akan datang ke Indonesia. Jadi tidak menanggapi isu-isu yang sekarang, ya. Dan jangan tanya lagi tentang isu private jet, ini tidak ada, ya. Tidak ada. Jadi untuk kemanusiaan misi ini, maka tema ini yang diungkapkan dari oleh Bapak Kardinal itu bagaimana membawa harapan. Mudah-mudahan justru ini adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia dihargai luar biasa oleh Sri Paus dengan kedatangan ini. Siapa tahu bangsa Indonesia ini bisa menjadi agen untuk di Asia Tenggara atau Asia Pasifik untuk agen persaudaraan kemanusiaan. Silakan Bapak Kardinal. Saya jawab yang praktis-praktis dulu ya. Nanti Bapak tidak menambahkan yang sulit-sulit. Jadi yang pertama itu kalau yang tidak punya tiket kunjungannya bagaimana? Jadi tanyakan dari Kompas. Bagus ya. Jadi mungkin tetap saran saya itu sebaiknya mengikuti misa live streaming di gereja masing-masing atau nonton televisi di rumah. Jadi ini penting. Terus pertanyaan lagi begini, kalau ada yang datang bagaimana gitu ya? Ya kalau ada yang datang kan ini tidak bisa dilarang gitu ya. Tapi saran saya ya kalau datang kalau nggak punya tiket pasti nggak bisa masuk. Itu non exception siapapun. Jadi kalau nggak ada ya sudah nggak masuk. Nah kalau di tempat parkir gitu bisa nggak nonton? Saya kira nggak bisa. Jadi ya bisa sih nonton mobil parkir. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan jawaban saya jelas ya Pak. Lalu yang kedua, kalau tim kesehatan bagaimana? Begini, untuk Sri Paus sendiri dan rombongan resmi yang dilaporkan kepada pemerintah itu tim kesehatannya dari Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto, Jakarta. Jadi kami sudah berkoordinasi antara tim kesehatan kepausan, juga tim kesehatan panitia, juga dari pimpinan Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto. Sudah, ini sudah. Namun kalau untuk pengunjung atau untuk peserta rapat, peserta misa di GBK yang jumlahnya 80.000 itu panitia sudah membentuk tim kesehatan sendiri yang dipimpin Dr. Bebet, Direktur Rumah Sakit Karulus Jakarta. Itu jumlahnya kira-kira mungkin sekitar 250 nakes yang akan standby di luar Gelora Bung Karno. Jadi di tempat yang sudah ditentukan, nanti mestinya sudah tahu lambangnya nakes dan sebagainya, termasuk juga ambulan yang memuat mini ICU apabila terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Walaupun saya sangat menganjurkan untuk yang mempunyai penyakit bawaan yang akut atau yang serius dan juga yang sudah secara fisik itu
fitnessnya atau tingkat kesehatannya itu sudah sangat berkurang, sebaiknya saran saya untuk ikut live streaming di gereja ataupun menonton televisi di rumah saja. Saya kira berkatnya sama kok, menurut saya. Saya kan hadir di situ karena panitia aja. Saya kira ini jelas. Yang ketiga pertanyaannya tentang kantong parkir. Kantong parkir begini. Kantong parkir ini akan diinformasikan kepada semua penanggung jawab setiap keuskupan. Jadi mereka udah tahu nanti ya. Kalau bis dari keuskupan, misalnya keuskupan Purwokerto gitu ya, itu nanti drop off di GBK di pintu yang ditentukan. Lalu bisnya itu pergi ke tempat parkir ya, kalau misalnya drop off-nya misalnya jam 1, mereka ke tempat parkir, sampai tempat parkir jam 3 selesai ya, pasti harus jemput lagi, kira-kira harus sampai ke GBK lagi kira-kira mungkin jam 6 gitu ya, jam 6 atau jam 7 gitu. Tempat parkir ini akan dialokasikan dan diberitahukan kepada semua penanggung jawab setiap keuskupan gitu. Jadi ini kantong parkir tidak untuk yang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kantong parkir ini didedikasikan untuk yang menggunakan kendaraan komunal yang biasanya dalam bentuk bis saja. Nah, yang menggunakan kendaraan pribadi tidak ada kantong parkir yang disediakan oleh panitia. Ya kan tadi saya sudah katakan kalau bisa menggunakan transportasi umum, jadi parkirnya di stasiun Lebak Bulus, naik MRT dan sebagainya, atau di kantong-kantong parkir yang park and ride yang besar yang dimiliki oleh Transjakarta gitu atau sekitarnya. Nah, kalau yang mau menggunakan kendaraan pribadi langsung ke area GBK bagaimana? Ya silahkan ya. Jadi nanti parkirnya bisa macam-macam, Plaza Senayan bisa, hotel-hotel di sekitar bisa ya, atau bahkan di GCC juga bisa dan sebagainya yang disediakan. Hanya ingin saya jelaskan ini, yang dekat dengan stadion utama GBK dan stadion Madia itu tempat parkirnya tidak akan dibuka untuk umum, jadi ini hanya untuk panitia dan petugas saja. Jadi yang lain akan parkir akan lebih jauh dari itu. Ini untuk alasan keamanan dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kantong parkir. Mengenai berapa uskup yang akan hadir, saya kira Ketua KWI akan menjelaskan. Dan kenapa Indonesia, saya kira juga mungkin sebenarnya Bapak Kardinal kan susah-susah biar yang di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih. Para uskup yang hadir itu jumlahnya sekitar 60. 2 orang kardinal dari Vatikan, 3 uskup dari Vatikan, 10 uskup dari Asia, 1 uskup dari Australia, dan 44 dari Indonesia. Lalu dijumlahkan sekitar 60 orang. Pak Yunan memberikan pekerjaan rumah untuk saya menanggapi pertanyaan yang sangat konkret tadi, kenapa kehadiran fisik Paus penting untuk Indonesia. Jawabannya sederhana sekali. Seperti anak mengharapkan kehadiran seorang bapak, demikian juga umat Katolik di Indonesia mengharapkan kehadiran pimpinannya. Sesederhana itu. Kalau dilihat dalam konteks yang lebih luas, Indonesia, saya merasa ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Yang pertama, Indonesia itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Vatikan sejak lama. Tahun 1947, para wartawan pasti belum lahir pada waktu itu, sudah ada perwakilan Vatikan di Indonesia tahun 47. Sekarang hubungannya menjadi kedutaan besar. Kalau pernah mengingat film Sugio yang diputar pada tahun 2012, itu kita melihat Sugio Pranoto sedang menulis di dalam film itu. Yang beliau tulis adalah
permintaan kepada pimpinan Gereja Katolik di Vatikan agar secepatnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan kalau kita membaca sejarah, Vatikan itu adalah salah satu dari beberapa negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah yang keempat. Jadi dari segi itu, kedatangan Paus rupa-rupanya bukan yang pertama ini, yang ketiga ya, ingin meneguhkan hubungan baik antara kedua negara, Indonesia dan Vatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa-rasanya Paus juga ingin meneguhkan perkembangan gereja Indonesia. Jadi semboyan faith, fraternity, compassion itu bukan drop-dropan dari Vatikan. Itu adalah usul dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ini bukan konsep yang dikarang di belakang meja, tetapi ini adalah cermin dari dinamika kehidupan gereja Indonesia. Berusaha bertumbuh di dalam iman, dan salah satu indikator dari iman adalah persaudaraan. Kalau orang mengaku dirinya beriman tetapi berkelahi terus, imannya diberi tanda tanya besar. Maka sungguh beriman atau sekedar beragama. Demikian juga kalau persaudaraan itu sungguh sejati, buahnya adalah bela rasa, compassion. Ini kalau dijelaskan panjang sekali. Dan compassion adalah kompetensi etis yang mendorong gerakan. Maka tadi saya menyebut komunitas-komunitas kecil sebagai tanda pengharapan. Ketika ada suatu, ambil saja contoh panti asuhan yang mengasuh anak-anak orang-orang saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, dan kebutuhan khususnya itu sangat berat. Misalnya saya beri contoh 4 orang yang didampingi yang merawat 12 orang. Itu kalau dilihat dari segi hasil, tidak ada hasilnya. Tetapi justru inilah tanda pengharapan bahwa manusia itu seperti apapun dia adalah citra Allah. Gerakan. Jadi dinamikanya adalah iman membuahkan persaudaraan. Persaudaraan itu macam-macam, lintas agama, lintas apalagi, mendorong bela rasa mendorong gerakan. Moga-moga semakin tumbuh gerakan-gerakan yang menjadi tanda-tanda pengharapan. Itu yang kedua. Jadi dari tema. Yang ketiga, tadi sudah disebut juga oleh Bapak Uskup Anton mengenai keadaan dialog, persaudaraan di antara komunitas-komunitas agama. Kita semua tahu bahwa sekarang ini yang karena saya tinggal di situ, yang sangat menarik dan diusahakan untuk menjadi dikenal semakin luas, termasuk terkenal di seluruh dunia, adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup di dalam harmoni. Simboliknya adalah Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta. Kalau kita melihat, ingat kembali sejarah bangsa kita, sejarah berdirinya Masjid Istiqlal, pada waktu direncanakan tempatnya mana, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta pada waktu itu berdiskusi di mana masjid negara akan didirikan. Muhammad Hatta memilih tempat yang ada penduduknya supaya masjidnya kalau didirikan ada yang datang. Soekarno tidak. Soekarno memilih yang sekarang ini. Waktu itu kosong, nggak ada siapa-siapa di situ. Mendirikan masjid negara di tempat yang tidak ada penduduk. Alasannya salah satunya adalah supaya Masjid Istiqlal berdampingan dengan katedral.
Ini bukan kebetulan, tetapi ditentukan, dipilih dengan sadar karena simbolik ini menandakan kehidupan harmonis, cita-cita hidup harmoni di negara kesatuan Republik Indonesia itu. Dan saya yakin, karena saya sering mendengar cerita mengenai hal ini, Paus ingin menghargai negara bangsa kita, dan tentu saja komunitas-komunitas lintas agama, menghargai dan yaitu mendorong supaya persaudaraan seperti ini terus dirawat dan dikembangkan. Secara khusus, Vatikan ingin belajar banyak mengenai Islam di Indonesia. Oleh karena itu, seringkali kalau ada acara di Vatikan, pemimpin-pemimpin Islam Indonesia banyak diundang dan diharapkan berbicara. Karena Islam di Indonesia itu berbeda dibandingkan misalnya dengan yang di Pakistan atau yang di Timur Tengah. Dan ini menarik untuk saudara-saudara kita di Eropa, khususnya untuk Vatikan yang mempunyai mempunyai perhatian yang sangat istimewa kepada komunitas agama-agama. Di Vatikan itu ada yang namanya Departemen Hubungan Antar Agama, satu departemen sendiri. Dan setiap hari raya masing-masing agama, antara lain Islam, Hindu, Buddha, agama yang lain, setiap hari raya itu disapa dengan suatu surat sapaan. Jadi dialog seperti itu, relasi hubungan baik seperti itulah yang ingin dihargai dengan kehadiran beliau dan diteguhkan. Moga-moga tidak terlalu panjang ceritanya. Terima kasih Bapak Kardinal. Tertinggal satu pertanyaan, tetapi kita sudah tahu jawabannya ya. Untuk mengajak Bapak Paus mengadakan kirap sepanjang Jakarta, rasanya ya ada kirap di dalam stadion GBK. 3 penanya berikutnya untuk putaran yang kedua. Wow, saya bingung. Satu yang di sini dari RRI, ya, dari artinya. Satu yang berdiri di belakang yang tangannya paling tinggi itu. Kemudian satu di sini depan. Nanti yang berikut sebetulnya dibuka 2 putaran, tetapi kelihatannya masih banyak. Saya buka satu lagi. Silakan mulai dari sini. Silakan sebut nama. Media nggak usah karena sudah tahu. Izin Pak, nama saya Alfred Stuter. Pertanyaan saya terkait dengan dalam konteks tantangan yang dihadapi Gereja Katolik di Indonesia. Apakah KWI memiliki harapan khusus terkait pesan atau tema yang akan disampaikan oleh Paus Fransiskus? Kemudian juga, apakah kunjungan ini juga akan menjadi momentum bagi KWI untuk memperkuat misi-misi sosial Gereja Katolik di Indonesia seperti pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat? Itu saja. Terima kasih. Yang di belakang, yang tangannya paling tinggi. Selamat sore, nama saya Yurin dari CNN TV. Saya mau menanya, tapi ini lebih teknis dan kemungkinan besar yang bisa menjawab Pak Jonas. Pak, tadi kan sudah ada himbauan dari PJ Gubernur soal WFH kepada warga DKI Jakarta, terutama di sekitar GBK. Nah, ini saya mau nanya soal pengalihan arus lalu lintas, terutama nanti ketika di katedral dan juga di Masjid Istiqlal. Pasti kan banyak umat juga yang ingin ketemu sama Paus atau melihat iring-iringan Paus. Dan juga di GBK juga mengingat di GBK ada acara yang banyak sekali Korea-Koreaan dan juga pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Pengamanannya akan seperti apa? Berapa jumlah personil yang akan dilibatkan untuk mengamankan acara Paus? Kemudian pengalihan arus lalu lintas seperti apa? Dan himbauan untuk masyarakat juga sih Pak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir di sini depan. Mike.
ini cuma lebih spesifik. Kira-kira apa harapan Gereja Katolik terutama tentang kasus Papua yang sekarang sangat kritis dan juga soal kasus perdagangan manusia di Indonesia? Apakah Paus akan berbicara khusus soal itu? Sementara dari teman-teman Muslim itu sudah mengusulkan dalam beberapa diskusi lintas agama yang saya ikuti, itu usulan kalau bisa bahwa Paus bicara soal Palestina. Terima kasih 3 orang penanya. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan tentang tema-tema atau isu-isu yang akan diungkap Paus, termasuk pertanyaan yang ketiga itu apa saja. Pertama, apa yang akan disampaikan oleh Paus kita tidak pernah diberitahu, tetapi kita yakin dari ajaran-ajarannya, kalau kita mengikuti kunjungan-kunjungannya, itu yang disampaikan tentang kemanusiaan. Hanya kita bisa melihat nanti di Masjid Istiqlal ini akan ada deklarasi. Maka ini yang akan mungkin menjadi kita pikir sebagai suatu tema. Satu itu adalah isu tentang fenomena global dehumanisasi yang ditandai terutama dengan meluasnya kekerasan dan konflik yang sering membawa jumlah korban, termasuk juga kekerasan terhadap anak-anak, perempuan, ya. Lalu yang kedua adalah eksploitasi manusia atas ciptaan rumah kita bersama, dan termasuk dengan kerusakan berbagai kerusakan lingkungan. Jadi ada masalah kemanusiaan dan masalah lingkungan, dua hal itu. Jadi itu yang tadi ditanyakan juga berkaitan dengan kekerasan, berkaitan dengan perdagangan manusia. Nah itu di dalam isu yang pertama dan isu kedua. Maka di sana nanti akan diharapkan bahwa kita bersepakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dan yang menarik ini, Vatikan ini tahu betul Pancasila. Tahun 2019 ketika Bapak Kardinal Ignatius Suharyo Oktober dilantik sebagai kardinal, Bapak Kardinal ini diundang oleh Kardinal Parolin, itu sebenarnya sekretaris negara Vatikan atau disebut Perdana Menteri. Lalu saya diajak oleh Bapak Kardinal untuk menemani. Kata pertama yang diungkapkan oleh Kardinal Parolin adalah Pancasila. Begitu, dari Indonesia, Pancasila, bagaimana? Tahu betul Pancasila, ya. Maka nilai-nilai itulah yang akan diungkapkan, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh tradisi agama yang harus dimajukan secara efektif, ya, dalam kehidupan kita. Lalu juga para pemimpin agama itu diajak untuk selalu bekerja sama menanggapi krisis-krisis yang terjadi. Dan kemudian berkaitan dengan dua masalah itu, kita diajak juga untuk terlibat di dalam hal-hal lingkungan dan di dalam proses dehumanisasi. Sebelum ada Paus juga, kami Kompleks Wali Gereja Indonesia dan gereja-gereja lokal itu berusaha bersama-sama menangani masalah-masalah sosial yang akhir-akhir ini adalah masalah perdagangan manusia. Ini kita terlibat di Jakarta saja, digiatkan terus-menerus ini penanganan ini dengan giat di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi masalah. Maka kalau ditanya apa temanya, yaitu kemanusiaan dan lingkungan itu menjadi perhatian. Sedangkan isu-isu konkretnya tidak disebutkan. Kita tidak tahu apa yang nanti persis akan disampaikan oleh Sri Paus kepada Presiden. Karena itu ada wartawan ya Pak? Tidak ada wartawan. Yang ada wartawan dan konferensi pers ketika Bapak Paus bertemu dengan para pors diplomasi dan undangan-undangan dari Presiden yang kurang lebih berjumlah 150 di gedung di istana negara juga, ya. Nah itu yang akan disampaikan. Maka apa yang akan silahkan nanti dengarkan di pertemuan itu, saya kira itu pertemuan publik satu-satunya.
Ini pertanyaan dari CNN ya. Begini, ini mengenai arus lalin, pengaturan arus lalin dan PAM ya, pengamanan. Jadi gini, kan tadi saya sudah jelaskan, ini kegiatannya itu di beberapa tempat. Satu itu adalah tanggal 4 itu Istana Merdeka, kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden. Terus pertemuan dengan kalangan pemerintah, masyarakat sipil, korps diplomatik juga di Istana Negara, yang satunya tadi di Istana Merdeka. Terus pertemuan dengan anggota Serikat Yesus itu di Kedutaan Besar Vatikan, pertemuan dengan para uskup, imam dan para klerus itu di Katedral. Tanggal 5 itu pertemuan antar umat beragama di Masjid Istiqlal, dan pertemuan dengan penerima manfaat organisasi sosial. Maksudnya ini kita membawa orang-orang atau saudara-saudara yang kurang beruntung itu untuk bertemu dengan Paus di KWI, dan juga bisa khusus di Gelora Bung Karno. Nah, ini total pengamanannya sampai sekarang baik TNI maupun Polri itu lebih dari 3.000 personil, terutama ya di GBK. Ya, kalau yang lain itu kan jumlah undangannya masih sedikit. Tadi Anda tanya juga, itu kalau ingin lihat bagaimana kalau di Istiqlal. Di Istiqlal juga by invitation. Jadi berdasarkan undangan yang bisa masuk. Yang saya mendapat laporan bahwa tuan rumah adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Nasruddin Umar, dan rencananya akan mengundang 500 orang di dalam kompleks Masjid Istiqlal dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus. Kalau di di katedral juga pertemuan dengan ada di Geraha Pemuda juga ya. Nah, ini 1 jam lah ya. Ini juga jumlahnya kira-kira mungkin kalau di katedral sekitar 1.000 ya, 1.000. Nah ini tapi 1.000 ini malah malah sama sekali nggak bisa masyarakat, karena ini ya hanya klerus saja. Jadi tadi saya bacakan uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris dan katekis. Jadi kalau ibu nggak termasuk salah satu dari itu pasti nggak diundang. Kalau termasuk pun juga belum tentu diundang karena dibagi. Gitu. Nah ada rencana juga, misalnya juga pertemuan dengan kegiatan pribadi Paus yang dimulai dari Argentina yang bernama Sekolah Salkurintis itu di gedung Geraha Pemuda di kompleks katedral, itu juga yang hadir mungkin sekitar 200-an maksimum. Dan ini by invitation, semua venue itu berdasarkan undangan, jadi nggak bisa walk in ya. Nah pertanyaan begini, sama dengan kirap tadi gitu, kalau mau lihat bagaimana gitu ya, mungkin kalau lihat di pinggir jalan waktu mobilnya lewat gitu ya gitu, karena saya kira mungkin bisa kelihatan sih ya, karena mudah-mudahan kaca mobilnya tidak menggunakan kaca mobil dengan kaca film gelap gitu. Mengenai pengaturan arus lalin nanti akan diumumkan oleh Polda bersama Dinas Perhubungan di Jakarta. Nanti pada waktunya, saya kira mungkin nggak sekarang karena ini masih didiskusikan rekayasa lalinnya bagaimana, terutama yang di GBK. Namun menurut saya loh ya, karena ini sudah ada himbauan WFH, mestinya tidak terlalu sulit pengalian arus lalinnya. Memang yang tadi Anda tanya, kalau di Istiqlal bagaimana dan di katedral gitu, makanya harinya beda, dicarikan hari yang berbeda ya. Jadi kalau tadi saya jelaskan bahwa pertemuan di katedral itu pada tanggal 4 September sore. Kalau pertemuan di Istiqlal pada tanggal 5 September pagi ya. Jadi kalau misalnya langsung sambung begini, wah crowded sekali nanti ya, rekayasa lalinnya dan sebagainya. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih, saya kira cukup jelas. Sebetulnya waktu kita sudah habis, tapi saya buka satu putaran yang terakhir ya, karena duduk di depan saya punya kesempatan. Satu di depan, satu di kanan, satu di kiri ya. Oke lah, 4 lah, itu berdua di sana saya kasih kesempatan 4 ya, mulai dari depan ya. Silakan, singkat, padat, jelas, mengingat waktu. Oke.
Saya Yuda dari katolikana.com. Mungkin ini pertanyaannya bisa untuk siapa saja, baik Pak Sunan ataupun juga Mas Dian. Terutama untuk acara di Istiqlal. Itu karena saya melihat dari agenda itu satu-satunya acara yang tidak diadakan di dalam gedung masjid. Apakah ada pertimbangan khusus atau keengganan baik dari Vatikan atau Paus atau dari pihak panitia dari Indonesia atau KWI, baik berupa keengganan atau ketakutan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan? Karena saya mengingat Presiden Barack Obama ketika menjabat sebagai notabene kepala negara asing yang non-muslim juga sudah pernah datang ke dalam Masjid Istiqlal. Itu apakah ada pertimbangan kenapa Paus Franciscus di kompleks Istiqlal tapi tidak masuk ke dalam masjid? Lalu apakah nanti pertemuan dengan umat dengan tokoh-tokoh lintas agama itu akan melibatkan tokoh-tokoh selain Katolik dan Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan tokoh-tokoh penghayat atau kepercayaan lokal yang ada di Indonesia? Karena saya pikir itu highlight yang juga ditunggu oleh masyarakat selain umat Katolik dan umat Islam. Dan apakah dengan highlight Paus Franciscus terhadap Islam di Indonesia, apakah akan ada penandatanganan dokumen tertentu atau deklarasi tertentu seperti halnya ketika beliau bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar di Abu Dhabi? Notabene bertemunya itu di Abu Dhabi, tapi bisa menandatangani deklarasi Abu Dhabi yang lalu menjadi inspirasi ensiklik Fratelli Tutti. Apakah akan ada hal seperti itu yang sudah bisa dikonfirmasi, misalnya deklarasi Jakarta atau dokumen Jakarta itu? Silakan. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Di belakang kanan, ya silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya? Oke. Perkenalkan saya Tiffany Teresia. Saya ingatkan pertanyaan dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Siap. Silakan. Siap. Perkenalkan saya Tiffany Teresia dari majalah Cahaya Inspirasi Anak dengan akronim majalah CIA. Mohon izin kami mewakili suara hati anak-anak selaku media anak. Kita ketahui bersama Bapak Paus itu sangat dekat dengan anak-anak. Apakah ada audiensi dengan anak-anak khususnya mungkin di luar dari program yang tanggal 5 berlangsung di KWI ini, atau mungkin ada audiensi lain yang secara khusus untuk anak-anak? Mohon izin. Terima kasih. Sebelah kiri. Silakan menyebut nama dan dari media apa. Terima kasih Romo Stephen, saya Reni dari Majalah Hidup. Pertanyaan saya tadi masih ada kaitan dengan Mas yang depan ya. Sebelumnya juga Monsinyur Anton menyebutkan bahwa nanti pada saat pertemuan di Masjid Istiqlal ada deklarasi begitu ya. Dan saya sebetulnya juga bertemu dengan Profesor Nasaruddin Umar, memang akan ada deklarasi yang ditandatangani oleh beliau dan juga Paus Franciscus begitu. Nah, ini mengingatkan kita tentang dokumen Abu Dhabi ya, yang ditandatangani oleh kedua tokoh agama ini pada tahun 2019 nanti. Yang dulu di Abu Dhabi, yang sekarang nanti ya, itu di Jakarta, Indonesia. Saya ingin tahu bagaimana kemudian KWI memaknai peristiwa penting ini. Jadi nanti gaungnya itu sampai keluar juga begitu. Bagaimana kemudian merealisasikan itu? Karena dokumen Abu Dhabi ini kan juga tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia. Kita tahu juga di Indonesia tentang kerukunan agama juga kalau boleh saya katakan belum maksimal gitu ya, masih ada riak-riak seperti itu. Bagaimana kemudian ini gaungnya bisa keluar nantinya bahwa pesan itu bisa benar-benar ya diwujudkanlah di Indonesia. Seperti itu Monsinyur Anton, dan mungkin juga Bapak Kardinal bisa menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bonus. Yang kecil terakhir boleh bonus. Selamat sore, Kardinal. Selamat sore, Bapak Usto, Pak Jonan, Mas Lidi. Terima kasih. Nama saya Dominikus Deselevo dari kabardaerah.com. Ini pertanyaan sekaligus usulan. Kita tahu bahwa semua agenda itu sudah tercantum di dalam penjadwalan itu. Paus akan bertemu dengan presiden, tokoh agama, para misionaris dan lain-lainnya. Tetapi masih ada kurang satu. Apakah Paus juga akan menyampaikan atau berpidato kepada para wartawan, para jurnalis? Ini penting. Ini penting sekali. Karena Paus pasti dia akan menyampaikan isu-isu yang selama ini berkembang.
tentang perdamaian dan lain-lain. Karena saya tahu tahun 2022 kemarin saya menyerahkan lukisan langsung kepada Paus Fransiskus yang dititipkan dari Kardinal Ignatius dari Indonesia, lalu bertemu dengan Sekretaris Vatikan Kardinal Parolin dengan Kardinal Ayuso. Itu menyampaikan pesan yang sama tentang peran media, peran pers untuk menyampaikan perdamaian. Saya mengusulkan supaya ini mohon dipikirkan oleh panitia Pak Jonan, Mas Lili maupun dari KWI, disisipkanlah waktu barang 10-20 menit untuk Paus bisa menyampaikan atau pidato di hadapan para wartawan. Saya kira ini penting karena para wartawan adalah juru bicara perdamaian, juru bicara keadilan, dan lain-lain, juru-juru yang lain. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Para wartawan. Ya. Oke, kita akan menanggapi mulai dari Pak Jonan. Oke. Betul, nanti akan ada deklarasi yang ditandatangani oleh Paus dengan Profesor Nasaruddin Umar selaku imam besar dengan judul Deklarasi Bersama Istiqlal 2024, meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Isinya tidak akan saya bacakan, masih rahasia. Ada, saya sudah lengkap. Tidak, itu judulnya saja. Ya. Jadi poinnya tadi dua, dehumanisasi dan lingkungan. Lalu dari sana ada 4 yang diungkapkan oleh dalam deklarasi itu, pendek deklarasi. Kemudian berkaitan dengan anak-anak ada anak-anak panti asuhan yang nanti pertama-tama akan bertemu dengan Sri Paus. Itu akan menyambut di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia, yaitu anak-anak panti asuhan, orang tua dan kaum migran. Jadi sudah ada semua ya di sana. Sedangkan yang di KWI itu adalah penyandang disabilitas, orang-orang sakit, kanker, autoimun dan penyakit-penyakit lain yang terkenal lumayan ya. Ada yang sudah mendapat mukjizat juga sebelum datang, malah sudah dapat mukjizat ya. Kemudian dengan orang miskin. Jadi betul ini kita memasukkan orang miskin dengan para pendampingnya. Maka yang kaum disabil itu ada yang cacat, ya, Down syndrome, lalu tunanetra dan tunarungu dan berbagai tunan lain. Sedangkan wartawan nanti akan dijawab oleh Bapak Jonan. Tapi jangan khawatir, Pak Paus itu sebetulnya lebih dari 10 menit itu berjam-jam dengan 80 wartawan dalam satu pesawat ya. Jadi bukan 10 menit. Dan biasanya di sana memberikan konferensi pers. Kalau kita lihat dalam perjalanan itu, Solo Paus ke belakang lalu memberikan konferensi pers, ngobrol-ngobrol dengan wartawan gitu. Tapi kan nanti wartawan akan dijelaskan Pak Jonan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi pertanyaannya kenapa acara Istiqlal di luar gedung? Ini hanya untuk pengaturan acaranya supaya lebih nyaman aja sih. Ya, karena nggak ada pilihan, misalnya maksudnya harus dalam dan sebagainya enggak. Jadi ini cuma untuk pengaturan acara aja. Dia nggak ada sensibilitas lain, nggak ada. Kalau satu-satunya toh ada itu malah untuk awak media supaya ngambil fotonya belakangnya backgroundnya masih Istiqlal. Iya. Nah kalau di dalam ngambil backgroundnya gimana? Iya kan? Nah, tapi kira-kira begitu. Lalu apakah akan melibatkan tokoh-tokoh agama di luar agama Islam dan Katolik? Saya kira iya. Jadi Imam Besar Istiqlal akan mengundang berbagai tokoh agama dan keyakinan dan kepercayaan dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Ya, namun sepenuhnya undangannya diserahkan kepada Imam Besar Istiqlal sebagai tuan rumah. Mengenai audiensi dengan anak-anak, saya tambahkan saja dari tadi disebutkan oleh Ketua KWI, ini akan ada
murid-murid sekolah yang dikumpulkan tampaknya dari hampir seluruh Indonesia yang acaranya di Geraha Pemuda ya. Jadi tapi ya jumlahnya mungkin tadi saya sebutkan 200 itu yang dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Paus sendiri sejak beliau di Buenos Aires, itu namanya Escolas Occurrentes. Jadi yang banyak mengenai mewakili anak-anak acara presentasinya. Kalau pertemuan dengan para wartawan itu ada 88 wartawan termasuk 3 dari Indonesia yang sudah ditawarkan terbuka itu terbang bersama Bapak Paus dari Roma dan langsung ke Jakarta, juga termasuk 3 ya dari Indonesia, Kompas, Rakyat Merdeka dan Tempo dari Jakarta lalu ke Port Moresby ke Dili ke Singapura, dan dari Singapura kembali ke Roma. Tadi sudah dijelaskan oleh Monsignor. Mungkin juga ke Vanimo ya, jadi ini ada 88 wartawan itu juga ikut semua, dan ada peliputan ya. Jadi ini sudah total akreditasinya, baik akreditasi Vatikan maupun akreditasi di Indonesia itu 723 media. Jadi ini ya bisa saya jadi itu aja sih. Jadi saya nggak tahu kalau mintanya mau ketemu ya itu kalau mau ketemu ya ikut aja terbang gitu. Itu terbang keliling gitu ya, kan itu bisa berjam-jam gitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Yonan. Saya kira semua sudah terjawab ya. Teman-teman wartawan semua terima kasih banyak untuk ini. Apakah masih ada 1-2 pernyataan akhir? Bapak Kardinal sudah disebut. Masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih saja kepada seluruh panitia, juga panitia di sana ada wakil ketua, ada hadir. Jadi sekali lagi terima kasih, mari kita dukung dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang memberitakan kabar-kabar kemanusiaan. Teman-teman media, terima kasih sekali lagi. Kita akan tutup karena tadi kita buka dengan doa, maka baiklah kita tutup dengan doa dan berkat khusus untuk para jurnalis dari Ketua KWI. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang kau limpahkan kepada kami, terutama kepada rekan-rekan media yang diberi kemampuan untuk mencari, mengolah, dan mewartakan berita-berita. Semoga berita-berita kemanusiaan, berita-berita perdamaian yang memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi banyak oranglah yang menjadi prioritas mereka. Terima kasih atas kehadiran mereka yang mau mendukung juga kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Berkatilah karya mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah pekerjaan dan pelayanan mereka. Dengan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkatalah akan diberikan oleh Bapa kami. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, seluruh panitia yang dengan tulus dan bekerja keras menyiapkan kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ini selalu dijaga, dilindungi dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Terima kasih kepada Ketua KWI, Bapak Kardinal, Bapak Ignatius. Ya, terima kasih kepada 2 Ignatius dan 2 Antonius di depan.